Hari ini kita bakal bahas tentang Clipper. Jadi di video sebelumnya, ketika gue membahas 3 potensi cuan yang bisa kalian maksimalin di TikTok tahun 2026 ini, salah satunya itu gue ada bahas tentang Clipper ya. Dua yang lain itu TikTok Affiliate dan TikTok Go. Dan pas gue baca kolom komen, ternyata banyak banget dari kalian yang minta gue bahas ataupun bikin video spesifik untuk membahas tentang si perkliperan ini. Ya emang yang namanya perkliperan ini lagi happening banget ya, terutama di kalangan anak-anak muda. Soalnya ada 3 alasan ini yang akan gue bahas satu-satu ya. Bisa dimulai dengan modal nol, bisa untuk semua orang, dan potensi cuannya itu yang lumayan. Jadi hari ini kita bakal langsung bahas kenapa Clipper bisa kalian jadikan sebagai sumber penghasilan tambahan yang menarik banget di tahun 2026. Sebelum kita masuk ke 3 poin pentingnya, buat kalian yang belum paham Clipper itu apa, gue bakal jelasin dulu ya definisi dari seorang Clipper. Jadi, Clipper ini bisa dibilang sebagai orang yang tugasnya atau kerjaannya itu adalah motong-motong video, ya biasanya video yang durasinya panjang, video YouTube, ya dia potong-potong-potong menjadi video pendek berdurasi mungkin 15 detik sampai 1 menit dan diupload di TikTok maupun Instagram. Nah, jadi kalian bisa bayangin intinya kerjaan dia itu adalah ngambil video panjang, dipotong-potong menjadi bagian-bagian pendek, terus diupload di TikTok ataupun IG. Tujuannya buat apa? Untuk mendatangkan view tambahan buat si konten kreator yang videonya dipotong-potong. Gua kasih contoh dari gue sendiri deh. Misalnya nih, gue sebagai konten kreator, gue ada komunitas Clipper sendiri, di mana gue buka kerjaan untuk orang-orang yang mau jadi Clipper gue, akan gue bayar Rp1.000 per 1000 view. Terus kalian mungkin ada yang tertarik jadi Clipper gua nih. Dari video ini yang durasinya mungkin 15 menit, bisa kalian potong-potong jadi 15 video, 20 video, ataupun 30 video pendek. Potongan-potongan dari video itu kalian posting di TikTok ataupun IG. Nantinya kalau ada video kalian yang berhasil FYP, katakanlah dari 20 klip yang kalian posting di akun Clipper kalian, ada satu nih yang tembus 100.000 view. Nah, karena gua sebagai konten kreator utamanya itu udah menjanjikan membayar Rp1.000 per 1000 view, kalau kalian ada video yang view-nya mencapai 100.000, artinya gue akan membayar kalian senilai 100.000. Nah, mungkin beberapa dari kalian akan nanya, kok gimana cara kita tahu konten kreator mana yang mau membayar uang ke Clipper-nya ketika video dari si Clipper ini berhasil? Karena tentunya nggak semua kreator mau membayar Clipper. Kalau dia nggak lagi buka job untuk Clipper, ya dia tidak akan membayar sepeser pun, sekalipun kalian menghasilkan jutaan view untuk si kreator ini. Nah, biasanya kreator-kreator yang lagi open job untuk Clipper, mereka akan ngumumin di akun Instagram ataupun TikTok-nya mereka. Contohnya di gua ya, gue punya komunitas Clipper sendiri, linknya bakal gue taruh di deskripsi kalau kalian mau join. Gue lagi buka ya kerjaan untuk Clipper ketika video ini dibuat itu Rp1.000 per 1000 view. Dan beberapa hari terakhir yang ngeklaim itu udah lumayan banyak, bahkan sampai jutaan rupiah. Jadi buat teman-teman di sini yang mau langsung join komunitas Clipper gue, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Kita udah sediain juga banyak edukasi gratis, jadi kalian yang dari nol pun bisa belajar untuk menjadi Clipper. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ingetin jangan lupa subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat ngasih edukasi gratis buat kalian ya. Nah, karena sekarang kalian udah paham dengan konsep Clipper, gue akan langsung bahas ya, kenapa Clipper ini jadi pekerjaan yang potensial banget ya di tahun 2026. Alasan pertama, modalnya itu nol. Ya, nolnya ini bener-bener nol banget gitu loh. Kalau misalnya biasanya gue bahas tentang TikTok Affiliate, untuk kalian jadi Affiliate kan sebenarnya modalnya itu lumayan mirip ya dengan jadi Clipper. Butuh HP, butuh kuota, ya. Tapi bedanya adalah kalau jadi affiliate, setidaknya kalian juga butuh sampel produk. Sedangkan kalau menjadi Clipper, benar-benar nggak ada modal apapun selain HP dan kuota kalian. Kenapa? Karena tugas dari menjadi Clipper ini kan cuma satu nih, motong-motong video. Untuk motong-motong video, ya sebenarnya kalian cukup pastikan di dalam HP kalian itu ada aplikasi editing yang bisa dipakai untuk membuat klip. Nah, itu juga jadi alasan kenapa menurut gua menjadi seorang Clipper itu resikonya atau risk-nya itu mendekati nol, atau bahkan benar-benar nol loh. Teman-teman bayangin ya, misalnya kalian mau ngelamar untuk satu kerjaan aja nih, setidaknya kan kalian harus ngeprint CV, kalian harus beli kemeja putih, celana panjang, harus datang ke interviewnya, bayar ojol untuk datang ke tempatnya, terus bayar ojol balik, itu pun belum tentu diterima, terus kalian harus datang ke puluhan interview. Tapi kalau jadi Clipper, ya kalian tinggal masuk ke komunitas dari seorang kreator, komunitas Clipper-nya kreator kayak yang punya gua tadi, ya. Kalian udah bisa langsung mulai motong-motong. Itu full gratis. Rata-rata kreator manapun itu untuk kalian jadi Clipper-nya akan sangat open dan itu gratis. Kalian nggak perlu membayar
biaya apapun gitu loh. Nah, mungkin satu-satunya modal yang diperlukan untuk menjadi seorang clipper itu cuman skill clipping. Banyak sekali orang-orang ya yang nganggep kalau menjadi seorang clipper itu tidak membutuhkan skill sama sekali karena konsepnya cuman motong-motong video. Cuman gue harus bilang gue kurang setuju ya. Karena skill clipping ini sendiri akan membedakan ya clipper yang jago dengan clipper yang udah motong-motong ratusan video tapi nggak akan dapat bonus sepeser pun. Karena nggak ada videonya yang FYP. Nah, gue akan bahas skill yang dibutuhkan oleh seorang clipper. Yang pertama, skill yang dibutuhkan itu tentunya adalah skill untuk mendeteksi topik. Nah, perbedaan dari clipper yang jago dan yang nggak jago adalah yang jago itu bisa mendeteksi topik-topik menarik yang akan ngehook atau memancing penonton untuk nonton clippingannya nanti. Contohnya nih, video ini berdurasi 15 menit. Kalau clipper yang kurang jago, mungkin dia akan nge-spam aja ya. 15 menit dipotong menjadi masing-masing 30 detik klip. Jadinya dari video 15 menit ini dapat sekitar 30 klip dan semuanya di-upload. Itu adalah konsep clipper yang mungkin tidak punya skill untuk menentukan topik yang menarik. Jadi dia langsung nge-spam aja, langsung posting aja. Sedangkan clipper yang jago, dia akan tahu ternyata dari 15 menit ini hanya ada beberapa kalimat spesifik yang benar-benar bisa memancing penonton untuk mau nonton videonya. Jadinya dia hanya akan ngeklip bagian-bagian yang menarik. Nah, kemampuan untuk mendeteksi dari 15 menit ini mana sih detik-detik yang menariknya? Itu yang membedakan seorang clipper yang jago dengan clipper yang bahasanya mungkin asal-asalan aja ya ngeklipnya. Skill kedua tentunya untuk menjadi seorang clipper itu juga butuh skill editing ya. Walaupun gue harus bilang skill editing yang dibutuhkan itu tidak sampai skill editing yang advance ya. Kalian nggak usah sampai menguasai software-software yang terlalu ribet ya. Menurut gue rata-rata clipper jago pun pakai CapCut aja itu juga udah cukup. Tapi yang gue maksud dari skill editing yang bagus adalah kalian bisa membuat klip kalian itu sangat nyaman untuk ditonton sampai akhir. Dari kombinasi lagunya, dari potongan-potongannya, cut-to-cut-nya, hook opening-nya, tempat kalian meletak teksnya, itu semua sangat berpengaruh untuk memastikan penonton mau nonton clippingan kalian dari awal sampai akhir. Nah, bedanya clipper yang jago editing dan tidak bisa editing sama sekali, yang jago editing akan memperhatikan tiap poin tadi. Sedangkan yang nggak bisa editing, ya dia hanya akan memotong, taruh teks sedikit, upload. Taruh teks sedikit, upload. Tidak ada kombinasi lagunya, tidak ada kombinasi cut-to-cut yang menariknya, tidak ada editing-editing yang bisa memancing penonton mau nonton clippingannya. Nah, skill terakhir yang menurut gua dimiliki oleh clipper yang benar-benar jago adalah skill untuk memanfaatkan tren yang ada. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini pernah ngelihat ya, clippingan-clippingan yang konsepnya itu disambung-sambung gitu loh. Misalnya lagi ada berita, peak banjir, terus dalam waktu kurang dari 2 jam, banjirnya itu udah surut dan udah hilang, udah full kering. Nah, ada beberapa clippingan itu disambung-sambungin gitu loh. Topik peak banjir disambungin dengan kreator keuangan yang membahas tentang saham peak gitu loh. Atau konten kreator lain yang membahas tentang peak juga, tapi nggak spesifik tentang banjirnya. Nah, cuman disambung-sambungin. Clipper-clipper seperti ini menurut gue itu sangat jago karena mereka tahu topik peak ya itu lagi naik banget, jadi disambungin aja dengan konten dari kreator-kreator yang juga kebetulan lagi membahas peak. Atau gue kasih contoh lain deh, mungkin kalian sering ya ngelihat clippingan-clippingan itu yang konsepnya itu dua kreator ditabrak-tabrakin. Misalnya kreator A, anggap aja dia adalah konten kreator yang populer banget, kita sebut aja dia Raja Kripto Indonesia lah, dia terkenal banget nih. Terus, ada konten kreator yang open untuk jasa clipper. Konten kreator ini sebenarnya kurang terkenal kalau dibandingkan dengan si Raja Kripto ini. Cuman karena tiap konten yang memunculkan wajah si Raja Kripto di awal itu lebih mudah FYP, akhirnya di dalam klipnya itu ditabrakin nih dua pendapat yang berbeda. Misalnya Raja Kripto ini pernah bilang kalau harus hemat baru bisa kaya. Sedangkan konten kreator kecil ini bilang kalau hemat itu malah bikin miskin. Nah, jadinya clippingan dari si Raja Kripto ini yang bilang hemat itu bisa kaya, ditaruh di depan dulu. Soalnya kalau muncul muka dia di awal itu lebih gampang FYP. Sedangkan di bagian tengah sampai akhirnya itu baru diselipkan pendapat dari si kreator yang kecil ini. Jadinya, clippingan ini akan numpang traffic dari kreator yang udah terkenal ini. Nah, 3 poin inilah yang jadi alasan kenapa menurut gua untuk menjadi clipper itu butuh modal yang mendekati 0. Karena modal yang kalian butuhkan, gue yakin kalian udah punya, dan sisanya ya tinggal skill
clipping yang tinggal kalian pertajam lagi aja. Makanya di komunitas Clipper gua, kita selalu update terus ya materi-materi editing, materi-materi cara mencari tren clipping yang baru, itu selalu kita tambahin modul-modul edukasinya dan bisa kalian akses semuanya secara gratis, kalian tidak dipungut biaya, silakan aja kalian langsung join, yang mau join langsung klik aja ya, linknya gua taruh di description. Sekarang kita masuk ke alasan kedua, kenapa menurut gua Clipper ini potensial banget untuk dimanfaatkan di tahun 2026 ya. Alasan keduanya adalah karena menurut gua, Clipper ini bisa dijalankan oleh semua orang. Karena yang pertama, balik lagi ke poin pertama, modalnya mendekati nol ya. Jadi gua nggak akan bahas lebih jauh lagi tentang alasan pertama. Terus alasan kedua ya, ini sangat-sangat fleksibel ya. Fleksibilitas ini akan gua bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah fleksibilitas waktu. Untuk kalian menjadi Clipper, itu kalian tidak dituntut untuk harus masuk ke kantor dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak ada waktu fix kalian wajib bekerja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeditnya pagi boleh, mau ngeditnya siang boleh, kalian mau ngedit pas lagi di perjalanan pulang kantor boleh, atau kalian mau ngeditnya tengah malam juga nggak bakal ada yang peduli juga. Yang penting clippingannya naik gitu ya. Ini menyebabkan clipping ini bisa dilakukan oleh semua orang menurut gua. Mau kalian itu adalah ojol, mau kalian adalah mahasiswa, mau kalian adalah ibu rumah tangga, selama kalian punya skill dan kemampuan dan waktu untuk ngeklip, ya kalian bisa menjadi seorang clipper. Fleksibilitas kedua adalah fleksibilitas tempat. Nah, jadi teman-teman di sini, untuk kalian menjadi seorang clipper, kalian tidak harus kok ngeditnya itu misalnya di rumah aja. Contoh nih, tiap hari kalian masuk kantor, tapi pas pulang ya, kalian kejebak macet setiap hari. Dan kalian harus duduk di transportasi umum atau mungkin di mobil ya, selama 1 jam lebih perjalanannya. Biasanya waktu 1 jam itu kalian manfaatin untuk bengong doang. Nah, sekarang kalian bisa manfaatin waktu itu untuk ngeklip, gitu kan? Jadi, tidak ada tempat spesifik di mana kalian harus ngedit. Kalian bisa ngedit dari mana aja. Dan alasan terakhir kenapa menurut gua Clipper itu bisa dilakukan oleh semua orang karena tidak membutuhkan kriteria khusus. Seperti yang kita tahu, hampir semua kerjaan di dunia ini kan ada kriteria khususnya ya. Misalnya, kalian harus berumur sekian sampai sekian. Atau mungkin ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kalian itu punya gelar S1, S2, atau mungkin kalian punya gelar dokter, atau kalian punya gelar spesialis di bidang tertentu. Nah, sedangkan untuk menjadi seorang Clipper, itu benar-benar kriterianya itu nggak ada gitu loh. Semua orang benar-benar bisa jadi Clipper selama kamu punya alatnya, selama kamu punya waktunya, dan selama kamu punya skill-nya. Bahkan untuk jadi afiliator TikTok ya, karena gue sering banget bahas tentang afiliator TikTok, untuk jadi afiliator TikTok aja sebenarnya ada satu kriteria kecil yang harus dipenuhi, yaitu minimal 600 followers, baru kalian bisa menjadi afiliator TikTok. Sedangkan kalau menjadi Clipper, ya benar-benar nggak ada. Kalian bisa mulai clipping, kalian bisa mulai menghasilkan bahkan dengan akun yang nol, akun baru yang baru dibuat. Yang penting ketika kalian mendapatkan view, ya kalian bisa ngeklaim atau menghasilkan uang dari si konten kreator yang membuka job untuk Clipper. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir. Kenapa menurut gua Clipper ini potensial banget ya untuk kalian kerjakan di tahun 2026. Kita ke potensi cuannya. Nah, ini mungkin poin paling penting ya, dan yang paling banyak ditunggu ya. Pertanyaannya, untuk menjadi Clipper itu bisa nggak sih dijadiin kerjaan utama? Nah, sebenarnya menurut gue ya, Clipper ini mirip banget sama affiliate. Tidak cocok dijadikan pekerjaan utama secara langsung, ya. Gue saranin teman-teman, kalian kalau mau jadi Clipper, jadikan Clipper ini sebagai pekerjaan sampingan dulu, ya. Sampingan dulu. Kenapa? Karena yang namanya nge-clipping dan yang namanya ngejar view di TikTok, apalagi konten-konten yang kalian upload itu adalah konten orang lain atau cuplikan dari konten orang lain. Yang namanya naik turun view-nya itu kadang bisa nggak ketebak. Ada video yang tembus sampai puluhan juta view. Jadi kalian dapat bonus yang sangat-sangat besar atau hasil bayaran yang sangat-sangat besar. Tapi di bulan depannya, selama 1 bulan berturut, nggak ada video kalian yang mendapatkan view yang tinggi. Jadinya kalian nggak menghasilkan sepeser pun. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Selama ekspektasi kalian itu adalah menjadikan ini sebagai sumber penghasilan sampingan, ya menurut gua, Clipper ini punya potensi banget. Nah, mungkin supaya kalian lebih paham gimana sih konsepnya Clipper bisa dapat bayaran, kalian harus ngerti dulu ya. Kalau di dunia Clipper itu, biasanya Clipper itu dibayar berdasarkan CPM. CPM ini adalah biaya per 1000 view. Supaya lebih gampang, gue ambil study case ya.
job yang gue buka sendiri di komunitas Clipper gue. Ketika video ini dibuat, gue lagi buka job untuk Clipper dengan CPM atau bayaran CPM itu di Rp1.000. Artinya, Clipper gua akan dibayar Rp1.000 per 1.000 view yang dihasilkan. Jadi, kalau misalnya ada video kalian yang menghasilkan 1 juta view, ya gua akan bayar senilai 1 juta rupiah. Nah, tentunya nilai dari CPM ini bisa naik dan bisa turun ya, tergantung dengan si kreator yang membuka jobnya itu mau naruh di harga berapa. Kalau konten kreator yang membuka job Clipper dengan CPM 500, artinya kalau kalian dapat 1 juta view, ya kalian akan dibayar 500.000. Sedangkan kalau dia buka pekerjaan Clipper dengan CPM Rp2.000, artinya ketika kalian menghasilkan 1 juta view, ya kalian akan menghasilkan 2 juta rupiah. Nah, sekarang udah paham ya konsep dari CPM. Makanya ini akan menjadi salah satu hal yang wajib banget kalian perhatiin nih ketika kalian menjadi seorang Clipper. Jadi pertanyaan utamanya, potensi cuan dari menjadi seorang Clipper itu berapa kok? Ya sebenarnya kalau kita bilang potensinya, kita bisa bilang potensinya itu tidak terbatas ya. Karena balik lagi, batasan cuan kalian adalah view yang bisa kalian hasilkan. Kalau misalnya kalian di sini bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta view, ya kalian juga tetap akan dibayarkan senilai view yang kalian hasilkan. Karena udah jelas kan CPM yang dibatasin gitu loh. Nah, tentunya itu juga harus disesuaikan ya dengan budget yang disediakan oleh konten kreator yang membuka pekerjaan Clipper ini. Karena ya, sekalipun kalian bisa menghasilkan view yang tidak terbatas, kan budget dari konten kreator yang mau di clipping ini bisa jadi terbatas. Makanya di sini gue juga harus tulis potensi cuan dari menjadi seorang Clipper itu tidak terbatas ataupun sesuai dengan budget kreatornya. Mungkin banyak dari kalian yang langsung mau nanya ya, realistisnya aja deh kok kalau jadi seorang Clipper itu bisa menghasilkan berapa. Nah, walaupun seperti yang gue tahu, Clipper itu penghasilannya itu bisa jauh berbeda banget, ada yang nggak ngehasilin sama sekali, ada yang ngehasilin sampai puluhan juta, ya, atau mendekati ratusan juta, itu pun ada, ya. Cuman kalau gue ambil study case, ya, yang baru terjadi di komunitas Clipper gue sendiri, per sekarang itu gue pribadi bisa mengeluarkan budget puluhan juta setiap minggunya untuk membayar Clipper-Clipper gue. Artinya yaitu kalian bisa bagi sendiri ya, kalau satu minggu gue mengeluarkan budget 15 juta misalnya, terus ada 15 Clipper yang ngeklaim, ya masing-masing dapat sejuta. Kalau misalnya ada 30 Clipper yang klaim, ya masing-masing mungkin rata-rata dapat 500.000. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau ngomongin potensi cuan untuk jadi penghasilan sampingan, menurut gue Clipper ini sangat-sangat menarik. Nah, kira-kira itu aja 3 poin penting kenapa menurut gue Clipper ini bisa menjadi pekerjaan yang potensial banget untuk bantu kalian menghasilkan penghasilan sampingan di tahun 2026. Nah, sekali lagi gue ingetin, mungkin buat kalian yang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi soal Clipper, kalian bisa banget join ke komunitas Clipper gue, full gratis, edukasinya gratis, modulnya kita update secara rutin supaya kalian bisa meningkatkan skill clipping kalian. Dan di komunitas itu gue juga aktif membuka job untuk Clipper ya. Sekarang ini gue lagi buka job dengan CPM Rp1.000 dan budgetnya itu lumayan unlimited ya per sekarang ya. Jadi buat kalian yang mau join dan jadi Clipper gua itu bisa banget. Plus kedepannya tentunya di komunitas ini gua nggak akan cuman buka job untuk kalian yang mau jadi Clipper-Clipper gua ya. Tapi gue juga akan minta teman-teman gua yang mungkin juga butuh jasa Clipper untuk open job juga di dalam komunitas itu. Jadi kedepannya kalian nggak usah takut, bosen ngeklipping muka Leo lagi, Leo lagi, Leo lagi. Karena kedepannya bakal banyak muka-muka lain yang bisa kalian klip. Kira-kira itu aja pembahasan tentang Clipper hari ini. Coba gue penasaran deh, apa sih pendapat kalian tentang perkliperan ini? Kalian bisa langsung tulis di kolom komen. Dan kalau kalian punya kritik ataupun saran, bisa juga tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya gue makin semangat ngasih edukasi-edukasi gratis tentang TikTok, tentang affiliate, ataupun tentang Clipper ke depannya. Thank you.